Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Banyak ya anak-anak di SD Kasih Bangsa juga. Nah, anak-anak hari ini kita mau dengerin renungan ya. Sebelum anak-anak nanti bisa belajar, kita akan dengerin dulu renungan pagi ya. Ya, anak-anak kita akan belajar apa aja sih mujizatnya. Kemarin udah belajar beberapa ya anak-anak ya. Sekarang kita belajar lagi ya. Ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengar firman, biarlah Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak hari ini ya Miss Jenny mau ceritain satu kisah. Terus Miss Jenny bawa apa kan? Biasanya Miss Jenny bawa apa gitu ya? Bawa obat lah, bawa tisu lah, bawa apa ya. Nah, sekarang Miss Jenny itu bawanya apa nih? Nah, anak-anak di sini masih mau ceritanya dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jadi pendek anak-anak, ceritanya cuma 4 ayat saja ya. Nah, Miss Jenny itu bawa ini nih. Wah, suatu hari ya. Di sini dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi orang yang sangat banyak ikut-ikut sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kan anak-anak tuh ada di sekolah ya. Nah, dibayangkan anak-anak yang mungkin kalau di sekolah nggak terlalu banyak ya, tapi kalau misalnya masuk semua tuh pasti ya, kalau misalnya Miss ini pergi ke lapang, anak-anak ikut. Miss ini pergi ke tempat parkir, anak-anak ikut. Wah, pasti orang-orang heboh. Itu kenapa sih orang itu diikut-ikutin gitu ya? Apa sih kenapa itu orang banyak itu ngikut-ngikutin satu orang itu tuh yang namanya Tuhan Yesus? Kenapa dia ikut-ikutin gitu ya? Kalau misalnya Miss Tini tadi di sekolah, kenapa itu Miss Tini tuh kemana-mana diikut-ikutin? Ada apa sih di situ? Nah, anak-anak, waktu Tuhan Yesus datang ke tempat itu ya, turun dari bukit, katanya waktu Tuhan Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datang seseorang, anak-anak, waduh, orang ini berani banget anak-anak. Tapi dia itu ya, anak-anaknya nggak mau kelihatan mukanya. Wah, ditutup nih. Nggak mau kelihatan. Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan. Tapi nggak mau kelihatan mukanya. Nih, lihatin ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan pasti bisa mentahirkan aku. Loh, anak-anak dia tuh sambil ditutup begini ya. Dia nanya, Tuhan, 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 kalau Tuhan mau pasti Tuhan bisa mentahirkan aku. Kenapa nggak nyembuhin anak-anak? Kenapa nggak nyembuhin? Diginiin dulu ya. Kenapa nggak nyembuhin anak-anak? Kenapa nggak disembuhin? Mintanya ditahirkan. Apa bedanya ditahirkan sama disembuhkan anak-anak? Kenapa ya orang ini mintanya ditahirkan anak-anak? Apa sih maksudnya ditahirkan? Anak-anak tahu nggak? Apa penyakit apa yang harus ditahirkan? Bukan hanya disembuhkan, tapi ditahirkan. Ditahirkan itu artinya ya anak-anak ya, disembuhkan secara total dan juga dihilangkan kenajisannya. Apa itu najis, Bu Tini? Apa itu najis, Bu Miss ini? Najis itu gini ya. Anak-anak pada zaman dulu ya, dalam perjanjian lama nih di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab kan ada perjanjian lama ya, yang dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus gitu sampai nanti Maleakhi ya. Di dalam perjanjian lama ada orang-orang yang dinajiskan. Kenapa Miss dinajiskan? Kasihan atuh Miss. Ya betul, anak-anak misalnya ya, anak-anak yang sedang sakit kusta itu dinajiskan. Kan apa bedanya dinajiskan? Kalau dinajiskan itu nggak bisa masuk ke bait Allah. Tidak masuk ke, kalau zaman dulu tidak bisa masuk ke kemah pertemuan atau kemah suci, nggak bisa masuk. Mereka nggak boleh masuk kalau mereka kusta itu nggak boleh masuk. Terus ada juga yang dinajiskan apa? Mayat misalnya ya. Mayat itu nggak boleh masuk ke bait suci, nggak boleh anak-anak, atau ke rumah ke kemah suci nggak boleh. Jadi ada beberapa yang memang dinajiskan ya. Nah, ternyata Bapak ini juga sama. Kenapa minta ditahirkan? Karena ternyata kenapa dia diselubungin anak-anak, kenapa dia ditutup semua, cuma matanya aja yang kelihatan. Itu juga kecil banget ya, cuma matanya aja yang kelihatan. Tuhan Yesus, tolong tahirkan aku gitu ya. Nah, waktu Tuhan Yesus dengar ya, Tuhan Yesus tanya, nanyanya apa coba?
Dia itu minta ditahirkan supaya dia bisa pergi ke bait Allah, dia bisa ketemu orang-orang. Kenapa tadi dia diselubungin? Karena dia takut, anak-anak. Sebetulnya orang kusta ini ya anak-anak ya, kalau ketahuan sama orang-orang banyak dan dekat-dekat sama mereka, dia bisa dilemparin pakai batu, anak-anak. Dilemparin pakai batu karena dianggap kusta ini penyakit yang najis. Orang yang sangat berdosa yang kena kusta dianggapnya penyakit kutukan, anak-anak. Nah, anak-anak sedih kan kalau misalnya anak-anak juga sakit terus dianggap sakitnya itu kutukan. Nah, bapak ini juga sama, orang ini juga sama. Dia sedih karena dia itu dianggap punya penyakit kutukan, anak-anak. Nah, dia sedih karena dia tidak bisa beribadah datang ke bait suci, anak-anak. Nah, gimana dong caranya? Kalau kita sekarang ya, pergi ke bait suci, anak-anak lagi sakit ya, lagi sakit borok misalnya, boleh nggak ke bait suci? Boleh, kalau dulu nggak boleh, anak-anak. Misalnya anak-anak punya titik-titik putih gitu ya, kena apa, misalnya kena kurap, kena kudis, kena panu, terus datang ke bait Allah. Terus orang lihat, ya itu lihat tuh, tangannya atau enggak kakinya, atau enggak di mukanya ada penyakit. Harus keluar dulu anak-anak, harus diperiksa dulu sama imam-imam. Sekarang kita bersyukur, kita datang ke gereja, kita lagi flu, kita lagi misalnya sakit borok, sakit bisul, kita bisa masuk ke gereja, anak-anak. Kenapa? Karena kita sekarang sudah ditebus, dihapuskan dosanya oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak usah lagi kita berpikir, aduh gimana ya datang ke gereja kalau saya lagi borok-borok gitu ya. Tidak apa-apa, Tuhan Yesus itu tidak memandang lagi sekarang, tidak memandang lagi tubuh kita gimana, enggak. Tapi dia lihat di hati kita ada Tuhan Yesus kah? Kalau di hati kita ada Tuhan Yesus, kalian boleh datang ke gereja, kalian boleh bilang, ya Bapak, ya Tuhan Yesus, bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati menghapus dosa kita semua. Dia hidup kembali. Pada hari yang ketiga dia naik ke surga. Setelah 40 hari dia naik ke surga. Duduk di sebelah Allah, Bapa di surga. Lalu dia nyiapin tempat buat kita semua yang berdosa. Ya, walaupun kita nggak sakit kusta, kita tuh tetap orang berdosa yang perlu juru selamat. Nah, apa yang terjadi anak-anak tadi dengan orang yang dianggap berdosa, yang kena kusta itu, apa yang terjadi? Tuhan Yesusnya gimana? Nah, dengerin ya, dengerin Alkitabnya ya. Bu Tini baca dari Alkitab aja. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, kan tadi ditanya, Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan pasti dapat mentahirkan aku. Ditanya, Tuhan Yesus mau nggak sembuhin aku? Lalu Tuhan Yesus bilangnya apa? Nih, dengerin. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Nah, jadilah tahir. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus bilang, aku mau. Sama seperti Tuhan Yesus juga selalu mau menolong kita, memimpin kita, mengajar kita, menjaga hidup kita. Dia selalu mau dan selalu ada buat kita. Ya, anak-anak lagi sedih, cari Tuhan Yesus. Anak-anak lagi nggak ngerti, cari Tuhan Yesus. Tuhan, aku tuh nggak ngerti, ini pelajarannya nggak ngerti-ngerti. Tolong aku ya, supaya aku bisa mengerti gitu. Anak-anak lagi sakit, Tuhan tolong. Anak-anak tidak sakit, anak-anak juga bisa mengikuti pelajaran. Anak-anak juga datang sama Tuhan Yesus. Anak-anak bilang, Tuhan Yesus terima kasih ya, aku sehat, aku juga bisa ikutin pelajaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jadi jangan hanya waktu kita susah, kita datang kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam segala keadaan kita datang sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tuh selalu mau mendengar, selalu mau bersama-sama dengan kita anak-anak. Tuhan Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu apa yang terjadi? Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Tiba-tiba anak-anak begitu Yesus bilang seperti itu, tiba-tiba waktu dia lihat tangannya, ternyata tangannya udah mulus nih, udah mulus. Tadinya anak-anak ya, tadinya tangannya itu bentol-bentol, anak-anak tadinya tangannya itu wah banyak luka-luka nih, banyak luka.
Sekarang sudah Tuhan bilang, jadilah engkau tahir. Tahir anak-anak ya. Tangannya jadi mulus gitu ya. Mukanya jadi mulus. Gak usah ditutup-tutup lagi. Gak usah ditutupin karena takut orang lihat. Mukanya udah mulus, semuanya mulus ya. Nah anak-anak ya. Lalu Tuhan Yesus bilang ini. Ingatlah, jangan kau memberitahukan ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkan diri kepada imam. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu perginya ke imam dulu ya, jangan ke siapa-siapa. Pergi ke imam. Kenapa pergi ke imam? Karena nanti ya, imam yang akan kasih tahu orang ini benar-benar tahir, benar-benar sembuh, dan bisa masuk bait Allah apa enggak. Nah Tuhan Yesus itu taat pada peraturan loh anak-anak. Dia tuh nggak melanggar peraturan. Orang ini udah sembuh, nggak bilang gini, udah kamu sembuh, mau ke bait Allah boleh, mau kemana boleh. Oh enggak. Tuhan Yesus bilang, kamu pergi dulu kepada imam. Karena memang ada hukum Taurat anak-anak. Kalau orang udah sembuh dari kusta, dia harus datang ke imam. Tanya dulu ke imamnya, imam, tolong diperiksa, betul gak aku udah sembuh? Nah, Tuhan Yesus itu taat peraturan anak-anak. Pergi kamu ke imam. Ya, dia taat peraturan. Walaupun dia adalah Allah, tapi dia taat pada peraturan yang waktu itu ada. Jadi anak-anak ya, anak-anak juga harus belajar taat pada peraturan. Itu ya anak-anak ya. Sekian anak-anak, jadi jangan lupa kita selalu bersyukur. Kita selalu dekat sama Tuhan. Kita selalu memerlukan Tuhan dalam segala keadaan. Dan yang kedua anak-anak, kita harus taat peraturan ya. Tuhan Yesus aja taat peraturan, kita juga harus taat peraturan ya. Terima kasih anak-anak. Sekian renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati anak-anak yang mau belajar, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati, lindungi, limpahkan dengan kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar semuanya, baik yang di rumah. Terima kasih, Mel. Sama. Dadah. Dadah.